Senangnya kenapa? Ada harapan? Ada harapan? Izin Atau menjawab hanya ya, Bu. sekedar dapat konversi 20 SKS saja? Plus dapat uang harian atau uang saku? Oke, saya mohon bisa dikasih feedback. Izin menjawab ya, Bu. Karena begini teman-teman, program ini nanti akan tetap dijalankan walaupun ada uang saku atau tidak ada uang saku. Itu. Jadi next project, next time gitu ya, di semester-semester mendatang, program ini akan tetap ditawarkan, program ini akan tetap diselenggarakan dengan adanya atau tidak adanya hibah, program ini akan menjadi salah satu bentuk komitmen kami di perguruan tinggi untuk memfasilitasi teman-teman semua dalam mendekatkan teman-teman dengan dunia usaha, dunia industri. Nah, oleh karena itu mungkin di awal, makanya tadi saya sampaikan jangan di-off-kan mic-nya gitu ya. Saya sampaikan, boleh nggak saya minta feedback? Apa sih yang membuat teman-teman ini jadi apa istilahnya senang gitu ya? Ada semangat untuk magang gitu. Silakan. Ayo. Tambah pengalaman baru, Bu. Oke, punya pengalaman baru. Yang lain? Nambah kompetensi, Bu. Menambah kompetensi. Oke, yang lain? Biar lebih paham, Bu, dalam pembelajaran kalau praktik langsung gitu. Oke, kalau praktek langsung bisa lebih paham ya dalam pembelajaran. Jadi mungkin kita sendiri juga nanti jadi ngerti gitu ya, yang belum kita tahu itu apa, yang harus kita pelajari itu apa gitu ya, kira-kira ya Mas Aziz ya. Ya, Bu. Ya, betul, Bu. Ya. Oke, ya. Oke, teman-teman. Jadi kenapa saya tanyakan untuk motivasi, alasan kenapa teman-teman itu bergabung dalam program ini, karena salah satu yang nanti harus teman-teman sampaikan gitu ya, yang harus teman-teman sampaikan di dalam, tadi Pak Nindyo sudah memberikan gambaran bahwa akan ada banyak sekali report gitu ya, akan banyak sekali laporan-laporan yang nanti harus teman-teman isi gitu ya, yang harus teman-teman isi, tetapi pada prinsipnya sebenarnya adalah bahwa teman-teman ini harus memahami bahwa kondisi baseline, jadi kondisi saat ini pada waktu teman-teman belum mengikuti program magang, dengan kondisi teman-teman setelah mengikuti program magang harus ada deltanya. Ini teman-teman semua, teman-teman sipil ya, teman-teman eksak kan tahu delta kan ya. Dan harapan kami itu ya, harapan kami semuanya deltanya adalah positif. Nah, delta positif ini harus kita ukur. Delta positif ini harus kita sampaikan. Untuk apa? Untuk evaluasi ke depan yang lebih baik, untuk kemudian bisa menyiapkan teman-teman yang selama berproses magang ini mungkin ada sesuatu yang ternyata tidak pernah kita berikan di dalam proses pembelajaran dan kemudian nanti akan diberikan selama magang dan kemudian juga memberikan feedback kepada proses pembelajaran. Kalau seandainya belum ada, maka apa yang akan dilakukan oleh perguruan tinggi supaya teman-teman ini menjadi kompeten pada saat mengikuti proses magang dan juga nanti pada saat teman-teman bergabung di dalam dunia usaha atau dunia industri ketika teman-teman bekerja. Intinya itu. Jadi sekali lagi yang harus teman-teman pahami adalah kondisi teman-teman saat ini gitu ya. Makanya kenapa kemarin itu ada requirement dari mitra magang karena itu menunjukkan bahwa paling tidak minimalnya kondisi teman-teman saat ini adalah baseline untuk menentukan apakah delta atau capaian teman-teman dalam berproses magang ini bisa memberikan bekal yang cukup untuk mengantarkan teman-teman ke dunia usaha dan dunia industri, terutama di bidang teknik sipil. Nah, itu yang pertama kali harus teman-teman pahami terlebih dahulu. Nah, kemudian berikutnya yang kedua, yang tadi ini ya, yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya teknis. Ini akan saya jelaskan satu persatu dan kemudian teman-teman nanti silahkan pada waktu saya menjelaskan, teman-teman boleh melakukan interupsi, menanyakan gitu ya, boleh menanyakan gitu ya. Silahkan teman-teman menanyakan, Ibu kalau misalnya begini bagaimana, Ibu kalau misalnya begini bagaimana dan lain sebagainya. Jadi
harapannya nanti setelah teman-teman mengikuti kegiatan pembekalan ini, teman-teman sudah paham dengan apa yang harus teman-teman lakukan selama proses magang. Itu ya. Oke, sekarang saya mulai dengan sharing untuk LMS-nya terlebih dahulu. Tadi sudah disampaikan bahwa ini salah satu contohnya yang ada di SEIA ini ya. Nah, kebetulan SEIA ini tadi sudah ada partisipannya gitu. Partisipannya ada Mas Ardi. Mas Ardi ada bersama dengan saya di sini, Mas Ardi. Mas Ardi. Oke, Mas Ardi belum ada. Kemudian ada Mas Irfan bersama dengan saya, Mas Irfan. Hadir, Bu. Ada Mas Irfan. Ada Mas Sidik. Ada, Bu. Oke. Ada Mas Yunus. Bu. Oke, berarti ini Mas Ardi nih ya yang belum muncul nih ya. Mas Reja mungkin ini nanti bisa beri atensi Mas Reja karena nanti Mas Ardi mungkin akan butuh bantuan dari teman-temannya yang terutama yang mungkin satu tempat gitu ya, satu tempat magang. Karena ini penting untuk kemudian nanti bagaimana dia berinteraksi dengan proses-proses yang ada di dalam LMS-nya. Oke, kita mulai masuk ke ini ya teman-teman, mulai masuk ke, nah di sini. Teman-teman semua, karena nama teman-teman ada di situ, maka secara otomatis dashboard ini akan muncul di LMS-nya teman-teman semua. Jadi teman-teman mulai sekarang sudah bisa langsung ngecek gitu ya, sudah bisa langsung ngecek di mana posisi teman-teman semua dalam magang kali ini. Nah, saya pengen masih kosong ya? Apakah ada di antara teman-teman ini yang belum istilahnya terenroll di dalam masing-masing mitra magang? Yang jana agungnya masih kosong. Oke. Berarti masih dalam proses ya. Kalau ada yang masih kosong berarti masih dalam proses. Mas Reja, plotting sudah fix semua nggih, Mas Reja nggih? Plotting sampun, Bu. Oke, berarti yang belum adalah proses enroll di channel learning. Oke, kalau dosen dan sudah ada. Oke, ya. Oke, teman-teman yang belum ada berarti nanti ini hanya soal ini saja, soal waktu itu ya. Nanti sebelum proses magang dilaksanakan, rencananya nanti akan dimulai tanggal 20, teman-teman sudah ada semua di dashboard untuk kegiatan magang ini, pelaporan kegiatan magang. Jadi prinsipnya seperti ini. Karena kegiatan magang ini akan dikonversi setara dengan kegiatan perkuliahan Anda selama 1 semester, 20 SKS besarannya, maka saya sangat menghimbau dan juga menekankan kepada teman-teman tolong dipenuhi besaran jam yang nantinya akan membuat teman-teman ini bisa diakui sebesar 20 SKS. Kenapa? Karena pengakuan sebesar 20 SKS itu tergantung dari jumlah jamnya. Ya, jadi kalau jumlah jamnya itu kurang dari 2.160, maka teman-teman tidak bisa mendapatkan pengakuan sebesar 20 SKS. Nah, ketika tidak mendapatkan pengakuan sebesar 20 SKS, implikasinya adalah teman-teman nanti harus menempuh mata kuliah tambahan gitu ya, yang sudah ditentukan oleh program studi untuk memenuhi atau untuk menggenapkan SKS teman-teman semua untuk sampai pada saat lulus 144. Itu. Oleh karena itu, untuk pertama kalinya saya sampaikan bahwa silahkan teman-teman untuk kegiatan magang ini pastikan logbook Anda setiap hari, logbook Anda setiap minggu itu bisa ekuivalen dengan angka-angka tersebut. Oleh karena itu ini nanti laporannya mirip-mirip lah, hampir mirip kayak kita KKN di desa gitu. Tetapi nanti kita lihat yang pertama adalah ini ya, logbook. Di sini teman-teman bisa download, ini diklik itu sudah langsung akan muncul gitu ya, logbooknya seperti apa. Nah, ini saya coba tampilkan. Saya buka dulu.
Saya share-kan. Oke, di sini ada logbook. Sudah terlihat teman-teman logbooknya? Oke, di sini di dalam logbook atau kartu kendali ini teman-teman sudah harus menyampaikan judul magangnya. Pasti akan ada pertanyaan, Bu, kalau kami ini berlima di satu di satu perusahaan, apakah kita memiliki judul yang sama atau kita memiliki judul yang berbeda? Nah, untuk judul magang sementara ini karena teman-teman belum tahu plotting pekerjaan yang ada di dalam atau yang ada di masing-masing mitra, maka silahkan judul magangnya untuk di minggu-minggu awal bisa disampaikan magang pada CV apa, magang pada PT apa, itu sampaikan itu dulu. Ya, nah nanti pada waktu setelah teman-teman ini sudah terjun ke sana, kemudian nanti di masing-masing teman ini punya spesifikasi penugasan yang berbeda-beda, silahkan judulnya bisa disesuaikan. Pada prinsipnya, judul magang ini nanti dokumennya akan disesuaikan pada waktu teman-teman menyampaikan laporan akhir. Kenapa? Karena bisa jadi selama proses magang itu teman-teman bisa melakukan banyak hal yang mungkin ketika kita di awal menyampaikan bahwa judulnya adalah misalnya terkait dengan struktur, misalnya terkait dengan ini ya bangunan-bangunan lain, misalnya katakanlah plotting bangunan-bangunan lain, misalnya seperti itu. Nanti pada tengah proses magang misalnya misalnya 3 bulan gitu, teman-teman akan dialihkan ke tempat yang lain, misalnya seperti itu, jadi bendungan misalnya karena seperti itu. Nah, kalau ada peralihan ini nanti judul magangnya kan terus jadi bisa beda nih, jadi tidak perlu teman-teman istilahnya resah gitu ya dengan judul. Sementara di awal silahkan judul magangnya sampaikan dulu magang pada PT apa, magang pada CV apa, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu nama, NIM, program studi, dosen pembimbing, supervisor. Dosen pembimbing adalah dosen dari Jana Badra, supervisor adalah dari Mitra Dudi. Istilah yang digunakan oleh teknik sipil atau di Fakultas Teknik adalah supervisor. Jadi silahkan teman-teman nanti bisa disampaikan gitu ya namanya siapa. Nah, untuk logbook gitu di sini karena formatnya adalah nomor gitu ya. Ini saya kira tidak terlalu relevan karena seharusnya format di sini adalah jam. Jadi nanti silakan teman-teman di sini kalau Anda masuk kantor itu jam 8.30 ketika proses magang gitu ya. 8.30 mungkin sampai dengan jam 9.30 gitu ya. Teman-teman di sini akan misalnya katakanlah mengikuti briefing pagi. Misalnya seperti itu. Nah, kemudian di sini ya targetnya itu ya mengikuti briefing pagi itu targetnya apa? Mengetahui jenis pekerjaan yang ditugaskan. Itu. Nah, kemudian di sini prosentase pencapaian akan Anda tuliskan gitu ya. Intinya pada waktu teman-teman ini misalnya katakanlah di sini nih ada minggu ke, kalau logbook itu sebenarnya harian ya Nak ya. Jadi ini di sini ini itu hari itu ya. Nah, kemudian dari hari tanggal itu sampaikan atau berikan report gitu ya, berikan report bahwa di sini prosentase pencapaian itu sehari ini misalnya katakanlah pekerjaanmu selesai, maka 100% pekerjaanmu belum selesai akan dilanjutkan besok, maka nanti sampaikan di sini 60%. Misalnya begitu. Ini.
Kemudian di sini jamnya, kalau misalnya teman-teman ini mengerjakan dari jam 8.30 dan kemudian posisi akhir mengerjakan pekerjaan itu ya, misalnya Anda mengerjakan gambar gitu. Gambar dari jam 19 sampai misalnya teman-teman sampai jam 23. Di sini kan ada 4 jam. Kemudian di sini ada berapa? Nah, totalnya di sini misalnya Anda mengerjakan pekerjaan di magang 10 jam. Diusahakan setiap kali teman-teman membuat logbook harian, maka teman-teman sudah menghitung di sini ini angkanya berapa jam kumulatifnya ini di sini. Kenapa? Karena ini akan memudahkan teman-teman semua untuk menyusun laporan mingguan. Jadi laporan mingguan itu sebenarnya adalah resume dari logbook harian. Logbook harian itu harus Anda isi detail, kemudian di resume mingguan isinya tidak detail, hanya summary-summary saja dari logbook harian itu. Tetapi pada prinsipnya logbook harian ini tidak harus kemudian per hari itu 8 jam. Kalau kita bikin kayak KKN itu kan udah di rata-rata aja 8 jam, kemudian kegiatannya dikarang. Nah, teman-teman dalam proses magang, silakan teman-teman bisa sampaikan, karena bisa jadi suatu ketika nanti teman-teman bekerja 14 jam. Tapi suatu ketika nanti pada saat low activity, teman-teman mungkin hanya bekerja 4 jam. Nah, ketika ini sudah terakumulasi menjadi mingguan, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan teman-teman merasa bahwa load-nya itu kurang, maka teman-teman harus mengkomunikasikannya dengan dosen pembimbing lapangan, mengkomunikasikannya dengan dosen pembimbing yang ada di sini, dari Bapak Ibu dosen, itu ya, bahwa teman-teman situasi dan posisinya adalah low activity. Sehingga apa? Nanti dari pihak mitra Dudi mereka akan memberikan istilahnya tambahan tugas, tambahan pekerjaan supaya teman-teman nanti bisa tercapai jumlah jamnya untuk dikonversi menjadi 20 SKS. Oke. Sampai dengan saat ini ada pertanyaan teman-teman semua? Ingin bertanya, Bu. Silakan. Untuk capaian jamnya itu 12 SKS minimal berapa sih? 2160 kayaknya, kalau nggak salah 2160. Nanti coba saya inikan lagi, saya carikan lagi ini. Kalau nggak salah kan, iya 2160. Nah. Bentar. Ini PowerPoint-nya belum ketemu nih. Tapi kurang lebih sekitar itu, nah, 2160. Pokoknya gampangannya begini. Per minggu itu harus dapat 40 jam. Karena asumsinya 5 hari kerja per masing-masing hari itu 8 jam. Gitu. Selama 6 bulan, per bulan itu di rata-rata kurang lebih sekitar 4. Jadi minggunya itu kurang lebih sekitar 24 ya. 4 kali 6 kan 24. 24 kali 40 jam. Itu. Kurang lebihnya sekitar 2160. Oke. Ada lagi pertanyaan? Tapi untuk mengira-ira kurang lebih sekitar load pekerjaannya itu satu hari itu 8 jam, Mas. Bu, izin bertanya, Bu. Silakan. Kalau yang laporan harian itu nanti per jam gitu, Bu, bikinnya. Apa gimana? Jadi kalau saya ya Mas ya, laporan harian ini nanti kalau kita bikinnya per jam ngisi itu kan malah justru nanti teman-teman nggak magang gitu loh. Lah ya makanya itu, Bu. Ya. Betul. Jadi teman-teman untuk melakukan proses mengisi ini, usahakan misalnya kamu memilih waktu di akhir hari atau di awal hari berikutnya. Itu. Oh ya. Gitu ya. Jadi teman-teman kan masih ingat ya kan, kemarin ngerjakan apa aja. Kemudian kita ngitung, kita nulis, kemarin kita ngerjakan apa aja. Atau kalau misalnya pas mau pulang gitu ya, pas mau pulang dari tempat magang, terus ada waktu jeda slow, isi logbooknya. Itu. Caranya gitu. Tapi tidak kemudian pada waktu Anda setengah jam selesai ngisi logbook, nggak gitu ya. Jadi nanti teman-teman nggak jadi magang dong. Gitu. Jadi teknisnya silakan bisa diisi akhir hari itu, karena kan
logbook magang itu kan misalnya teman-teman itu gambar gitu ya, gambar sampai 12:30 belum selesai, ya tulis saja kan sampai 12:30 kan nanti gitu. Oh, Oke. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah. Untuk yang dikonversikan itu berarti nunggu sampai sertifikat magang keluar ya, Bu? Jadi nanti prosesnya, makanya tadi kan saya sudah sampaikan. Ya. Teman-teman punya kepentingan untuk menyampaikan kepada dosen pembimbing atau supervisor bahwa posisi teman-teman itu low activity. Jadi kalau misalnya nih, Mas Rizky, kok aku hari pertama cuma dapat pekerjaan 4 jam, kemudian hari kedua 6 jam, hari ketiga 5 jam. Intinya 1 minggu itu setelah bikin laporan mingguan, kok jumlahnya kurang dari 40. Maka Mas Rizky harus bilang ke supervisornya, Pak, saya ini kayaknya kurang ini, Pak. Tugasnya kurang ini, Pak, karena saya harus ikut selama 40 jam dalam seminggu, tapi saya baru dapat 35. Berarti saya harus diberi tambahan pekerjaan supaya target saya tercapai, gitu, Mas. Oh ya, baik, Bu. Gitu. Tetapi jangan khawatir kalau seandainya sampai dengan terakhir gitu ya, ternyata dapatnya cuma 1.800, enggak 2.160. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah nanti konversinya itu tidak 20 SKS, tapi mungkin hanya 17 SKS. Gitu. Jadi konsekuensinya itu saja. Nah, makanya kenapa tadi saya di awal menyampaikan bahwa pastinya teman-teman punya harapan, pastinya teman-teman itu punya gambaran kondisi idealnya. Sebelum magang saya posisinya begini, saya belum lancar, misalnya bikin gambar, pakai Revit, pakai AutoCAD, pakai ini, pakai itu. Mungkin nanti setelah saya magang, saya harusnya bisa dong gambar ini, itu, dan lain sebagainya. Kan gitu kan ya harapannya ya. Kenapa kok bisa? Karena teman-teman kan dituntut untuk bisa oleh Mitra Dudi. Sehingga itu nanti yang menjadi pendorong atau motivasi teman-teman supaya teman-teman punya kompetensi yang bertambah. Oke, ini satu untuk logbook magang. Bu, mohon maaf Bu, tanya Bu. Oh boleh, silakan Nak. Saya Nova Ari, saya kemarin kan sudah tanya ke PT Pola Data Konsultan Bu, dan ternyata tuh selama 2 minggu awal kami yang di PDC itu dapat training Bu. Oke. Ya, training nanti berdasarkan apa aja yang ada di sana, dan nanti kami dipilihkan sesuai kompetensi kami yang kami expert di bidang itu, makanya kami nanti akan diterjun ke situ. Nah, nanti untuk persentase pencapaian itu hasilnya begitu. Persentase pencapaiannya ya 100% toh Mas. Kan kamu kan ada program training gitu ya. Program trainingnya misalnya dalam 1 hari misalnya katakanlah 6 jam, misalnya begitu. Ya sudah, berarti 6 jam yang ditugaskan oleh mereka selesai. Intinya prosentase itu dihitung berdasarkan dari penugasannya mereka itu kamu selesaikan berapa persen. Kalau kamu training berarti setiap hari begitu kamu menyelesaikan training berarti 100%. Itu ada di dalam logbook kan begitu. Ya kan? Tetapi beda ketika teman-teman gambar. Bisa jadi gambar itu 2 hari. Bisa jadi gambar itu 4 hari. Maka ketika hari pertama kamu menyampaikan progresnya 25%. Hari kedua mungkin 40%. Hari ketiga mungkin 60%. Tapi hari keempat karena sudah harus jadi, harus 100%. Gitu. Jadi progresnya itu terus akumulasi. Jadi kalau kita ngitung atau nuliskan progres itu di situ adalah progres capaian. Dari yang kemarin berapa? Misalnya kemarin itu di logbook sudah kamu tulis 40%, maka hari ini jangan kamu tulis lagi 20%, karena asumsinya 20% itu deltanya. Bukan. Dari 40% ditambah 20%, berarti 60% hari ini. Dari target. Kemudian berikutnya lagi berapa persen? Nah, itu nanti kamu sampaikan juga. Sampai semua pekerjaan yang ditugaskan itu targetnya 100% terpenuhi. Oke, jangan sampai salah menuliskan logbook. Ya, jadi kalau ada pekerjaan yang belum selesai pada hari kemarin, maka hari berikutnya persentase progres selalu lebih banyak. Dan nanti angka maksimal adalah 100. Jadi tidak ada misalnya nanti ditambahkan gitu ya. Kalau kamu nulisnya ditambahkan hari pertama 20%, kedua 20%, ketiga 20%, asumsinya terus kemudian ditambahkan. Nanti bisa-bisa nanti nambahnya terus malah jadi ketemunya 120% tuh.
Gitu. Jadi progres itu silakan Anda submit secara gradual, misalnya kemarin 40%, hari ini tidak boleh kurang dari 40%. Harus jadi 50, 60, 70 seperti itu. Jadi nanti bisa kelihatan pada pekerjaan ini teman-teman progresnya nambah. Oke, teman-teman yang tadi ikut training, berarti nanti setiap hari training kamu dapat materi apa, ini training tentang apa, kemudian progresnya 100% di bawah. Clear Oke, ya, Bu. Mas? Clear, Bu. Sangat jelas, Bu. Oke, yang lain? Mau tanya, Bu. Silakan, Nak. Kalau misal kita dapat kerjaan gambar, tapi kita nggak selesai di kantor, terus kita lembur di rumah, dilanjutkan di rumah sendiri gitu, dimasukkan ke anu nggak? Tetap ditulis Mas di rumah. Kamu kan di rumah bekerja. Jadi tidak harus pekerjaan itu hanya yang diselenggarakan di kantor. Makanya tadi saya sampaikan, kalau misalnya kamu lembur sampai dengan jam 12:30, mosok sih logbooknya harus dikumpulin jam 12? Nggak bisa dong, gitu kan. Nah, makanya saya tadi sampaikan di awal. Gitu. Itu. Jadi nggak ada masalah, Mas. Makanya tadi saya bilang, bisa jadi dalam hari itu teman-teman ini bekerjanya 12 jam. Tapi pada hari lain bisa jadi pekerjaannya low. Ya, low hanya 4 jam. Misalnya seperti itu, nggak ada masalah. Makanya teman-teman nggak usah istilahnya panik dan berusaha untuk memanipulasi kegiatan harian. Yang paling penting adalah bahwa teman-teman ini punya kepentingan untuk memonitor bahwa teman-teman benar-benar dapat sesuatu dari mitra dudinya itu. Jadi kalau misalnya selama 1 minggu nggak dapat 40 jam penugasan, itu teman-teman yang harus bilang sama mitra dudinya, saya maunya 40 jam, ini saya cuma dapat sekian. Gitu. Ya. Oke? Ya, Bu. Udah. Oke. Ada pertanyaan lagi terkait dengan logbook, pengisian logbook, teman-teman? Itu tadi logbook yang harian ya, Bu? Apa yang mingguan? Betul. Harian. Astaga. Betul, yang harian. Oke. Sudah? Kalau sudah yang logbook harian, nanti saya pindah ke ini berikutnya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi. Nah, sekarang setelah logbook harian, kita masuk ke untuk yang gimana sih? Di sini bukan ya? Nah, kenapa saya close Windows-nya? Nah, kemudian kita kembali ke sini. Sesudah kita ngecek di logbook harian ini, gitu ya, kemudian kita masuk ke laporan mingguan. Nah, laporan mingguan ini saya download dulu, kemudian saya buka. Ini saya stop share. Oke, sekarang kita sudah masuk ke laporan mingguan. Ini tadi yang sudah saya sampaikan gitu ya, yang laporan mingguan, teman-teman sudah lihat semua ya format laporan mingguannya. Oke, di sini untuk format laporan mingguan ini sebenarnya fungsinya sederhana. Nah, fungsi dari laporan mingguan itu adalah mempermudah nanti pada saat teman-teman itu melakukan penulisan laporan akhir. Intinya seperti itu. Karena nanti format-format dari logbook, laporan mingguan itu kan nanti akan jadi lampiran untuk laporan Anda. Nah, di sini di format laporan mingguan itu tadi yang angka-angka yang ada di dalam logbook harian itu akan harus kamu sampaikan di sini. Nih, akumulasi jumlah jam magang di sini nih. Nah, mestinya minimalnya teman-teman itu dapat 40 jam per minggu.
Tetapi kalau dia sedang peak bisa jadi per minggu teman-teman bisa dapat 65, 70, seperti itu. Kurang lebih 10 jam. Bisa jadi kalau yang pekerjaannya sedang perancangan, gambar, dan lain sebagainya bisa lebih dari itu. Intinya di sini akumulasi jam magang itu seminggu. Dan ini harus relevan antara logbook harianmu dengan logbook yang mingguan. Nah, oleh karena itu saya menyarankan kalau misalnya teman-teman di teknik sipil itu kan gampang ya mengoperasikan Excel gitu ya. Kalau teman-teman ini misalnya bikin Excel, kemudian di situ ada tanggal gitu ya, tanggal 1, 2, 3 gitu kan. Nanti kalau teman-teman ngisikan ini di logbook misalnya dapatnya 10 jam pada tanggal tersebut, nanti yang tanggal kedua berapa, ketiga berapa, keempat berapa, enak kan? Nganunya di sini, nulis di sini udah langsung ketemu misalnya 56. Tinggal Excel-nya dijumlah. Nanti lagi kayak gitu lagi gitu. Itu saran saya. Jadi teman-teman kayak bikin semacam kalender gitu, kalender kegiatan, kemudian yang itu isinya adalah untuk istilahnya memberikan kayak semacam ini ya, buku catatan kecil untuk teman-teman supaya di sini isinya gampang. Kemudian di sini tanggal pelaksanaan itu maksudnya diisi rentang minggunya, misalnya dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 15. Misalnya seperti itu. Nah, rentang jangka waktu pelaksanaan ini tidak tergantung pada ada hari libur atau tidak gitu ya Nak ya. Jadi tanggalnya bisa full sampai ke hari Minggu bisa, karena bisa jadi kamu anak magang besok hari Minggu cek bendungan, misalnya katakanlah seperti itu, karena ngeceknya hari Minggu, ya kamu hari Minggu kan tetap kerja, ya tetap ditulis di situ. Jadi tidak hanya yang berlaku di hari dari Senin sampai Jumat, misalnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kamu memang ke lapangan di hari Minggu, tulis gitu, di situ di lapangan berapa lama. Kalau misalnya lapangannya jauh Bu, misalnya saya ke Cilacap Bu, Cilacap 4 jam perjalanan dari sini, tulis perjalanan Jogja Cilacap 4 jam. Tetap ditulis di logbook seperti itu. Gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian teman-teman nanti ada yang istilahnya nulisnya Bu, saya soalnya hanya saat saya bekerja saja, pada saat perjalanan misalnya katakanlah dia keluar kota dan sebagainya tidak saya tulis. Nah, itu juga menjadi perhatian teman-teman semua, jangan sampai terlewat. Nah, kemudian di sini Nak, kegiatan utama yang dilakukan pada jangka waktu tersebut, nggak usah panjang-panjang, tulis saja. Misalnya kamu melakukan perancangan struktur, misalnya katakanlah kayak gitu, atau perhitungan RAB, atau kamu melakukan apa, tulis saja yang pendek di situ. Atau pengecoran. Atau misalnya tadi pelatihan. Itu, ya. Kalau misalnya dalam 1 minggu macam-macam, Bu. 1 minggu itu aktivitasnya macam-macam, ya tulis saja beberapa. Ada ini, gitu. Ya, ini nggak usah banyak-banyak. Oke. Nah, kemudian di sini dokumentasi kegiatan. Nah, biasanya foto itu kan numpuk di HP ya. Foto itu kan banyak numpuk di HP ya. Nanti habis itu kalau pas sudah mau laporan bingung, HP-nya hang lah, ada inilah, hilang, sudah kehapus dan lain sebagainya. Kadang-kadang foto juga asalnya dari punyanya teman dan lain sebagainya, sumbernya fotonya taruh sini dulu, bisa link gitu ya. Ketika kamu Google Drive kan, kamu taruh di link di situ. Bisa kamu link ke upload Instagrammu, boleh di situ link IG-mu. Bisa link misalnya katakanlah Facebookmu misalnya gitu, ada di situ foto, silahkan bisa ditaruh di situ gitu ya. Pokoknya intinya ini akan mempermudah teman-teman dalam mengakses dokumen-dokumen foto, kemudian ada dokumen yang lain misalnya katakanlah gambar dan lain sebagainya, silahkan diinsert di sini. Tapi yang singkat aja, misalnya foto ya mewakili satu pekerjaannya gitulah, jangan foto yang selfie misalnya satu tim gitu berlima selfie, fotonya 3 yang selfie semua gitu, jangan gitu ya. Jadi fotonya yang konteksnya pekerjaan gitu. Oke ya teman-teman. Kemudian di sini pembelajaran yang diperoleh. Nah, ini teman-teman saya betul-betul mohon pembelajaran yang diperoleh ini kalau di laporan sampaikan secara jujur. Kamu dapat sesuatu enggak? Even dapat sesuatu itu adalah misalnya sopan santun dalam berkomunikasi. Mungkin karena kamu habis dimarahin, misalnya gitu. Ya kamu habis dimarahin, terus habis itu kamu dapat teguran.
Nah, ketika kamu dapat teguran, oh ternyata kayak gini nih, selama ini saya komunikasinya kurang bagus. Jadi pembelajaran yang diperoleh itu boleh soft skill, boleh hard skill. Misalnya kemampuan mengoperasikan software apa. Misalnya seperti itu, bisa. Kemudian kemampuan berkomunikasi atau kemampuan presentasi di hadapan klien, tulis di situ. Jadi mungkin selama ini teman-teman kalau presentasi cuma di depannya Pak Reja, di depannya dosen-dosen lain gitu ya. Tapi kali ini itu teman-teman sampaikan gitu ya, komunikasi di depan klien. Misalnya seperti itu. Nah, itu disampaikan. Pembelajaran diperoleh apa? Sudah, itu aja di laporan mingguan. Jadi cukup sederhana, tetapi laporan mingguan ini akan sangat membantu teman-teman semua pada waktu melakukan proses pelaporan akhir. Karena apa? Karena nanti teman-teman hanya tinggal lihat, oh mingguan kemarin ini, mingguan ini berarti kesimpulannya saya selama magang yang saya lakukan adalah ini. Nah, oke, ini saya stop dulu. Sampai di laporan mingguan, ada pertanyaan? Sampai di laporan mingguan, ada pertanyaan? Tidak ada? Bu. Oke, cukup jelas ya. Oke, gampang. Laporan mingguan gampang. Dan kemudian teman-teman next-nya adalah bahwa nanti pada waktu berproses selama teman-teman magang, teman-teman akan menjalani masa-masa konsultasi. Nah, masa-masa konsultasi itu nanti taruhnya di sini, Nak. Diskusi dengan supervisor di sini. Ini yang nulis di sini adalah daftar hadir dosen pembimbing. Jadi kamu jangan nulis di sini ya, karena namamu nggak akan ada kan di situ. Nah, kalau absen adanya di sini. Jadi setiap kali kamu datang gitu ya, kamu nanti presensi magang, setiap kali kamu datang awali dengan buka LMS, magang, klik gitu ya, tandanya kamu masuk gitu. Terus kemudian setelah itu bekerja di sana. Nanti kalau bekerja udah selesai, nanti kalau misalnya ada waktu senggang mau ngisi logbook silahkan. Kalau misalnya enggak ya nanti. Kalau sudah selesai akhir hari itu. Nah, kemudian teman-teman pada waktu sebelum teman-teman berangkat ke tempat magang besok itu diterjunkan di hari Senin itu, pastikan bahwa teman-teman sudah punya beberapa dokumen, termasuk salah satu diantaranya adalah SK Magang. Ini PR untuk Mas Reja. SK Magang ini Mas Reja, di masing-masing mahasiswa mereka akan mengupload di sini. Jadi masing-masing mahasiswa harus punya dokumen yang namanya SK Magang ini. Nanti dokumen dari Mas Reja, dari prodi diupload di sini, yang di situ ada namamu. Itu ya, karena bayangan saya nanti SK-nya itu kan kumpul jadi satu. Ini penugasannya di sini namanya ini, penugasannya di sini namanya ini dan lain sebagainya seperti itu. Nah, itu yang ada namamu dikasih apa highlight gitu ya. Nah, itu di situ ada SK Magang. Kemudian berikutnya lagi di sini ada teman-teman template laporan akhir magang, kemudian ini form penilaian itu nanti untuk dosennya gitu ya. Kemudian yang template laporan akhir akan saya jelaskan berikutnya, tapi yang jelas itu ya, ini Nak. Pada waktu teman-teman melakukan proses diskusi, pastikan teman-teman mengisi ini. Ya, mengisi ini. Kemudian kalau teman-teman misalnya ada rekamannya, silakan teman-teman rekamannya, rekornya, link rekornya bisa ditulis di sini. Ini saya sampaikan file rekaman kegiatan diskusinya. Silakan bisa diupload di misalnya Google Drive gitu ya, nggak harus ke YouTube, ke Google Drive. Nah, nanti linknya Google Drive bisa sampaikan di sini pada waktu teman-teman diskusi dengan supervisor. Diskusi yang saya maksud di sini itu bukan kemudian diskusi yang sifatnya harian, teman-teman ketemu sama supervisornya kemudian harian, enggak ya. Diskusinya itu terkait dengan progres magangnya. Jadi misalnya 2 minggu sekali, seminggu 1 bulan sekali, mungkin nanti kan akan ada pemantauan progres teman-teman magang, sampai di mana, dapat apa gitu ya dari dosen magang itu. Nah, nanti dari dosen pembimbing magang itu ketika mereka mengagendakan ada diskusi, maka tulis resume hasil diskusi dengan supervisornya di sini. Tapi ini bentuknya bukan file ya. Nih teman-teman, bentuknya bukan file. Assignment-nya di sini bentuknya bukan file, tetapi bentuknya adalah online submission. Bentuknya online submission. Jadi tuliskan saja yang penting-penting. Resume diskusi itu ya namanya aja resume ya. Resume itu ya meresum. Jangan semuanya, diresum aja. Jadi
poinnya diskusi dengan Pak dosen dan supervisor itu apa? Misalnya kamu harus berlatih ini, kamu harus misalnya menyelesaikan ini, kamu harus misalnya merevisi gambar ini, kemudian menjadi seperti ini. RAB-nya ada salah ketik, ada ini dan lain sebagainya, harus lebih teliti misalnya. Atau belajar membuat atau menyusun laporan harus lebih rapi lagi, harus ada misalnya katakanlah acuannya, kemudian dasarnya, peraturannya, misalnya katakan seperti itu. Nah, nanti kamu tulis di situ bentuknya online submission. Jadi itu hanya satu kotak gitu ya, satu kotak, bukan kemudian Anda bikin laporan gitu, enggak. Tulis saja di situ. Kayak orang kalau misalnya lagi rapat, kemudian kita diminta untuk bikin resumenya gitu. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, teman-teman? Halo? Halo, Nak? Ada, Bu. Belum ada, Bu. Belum ada. Nah, yang ada pertanyaan gimana, Nak? Oke. Belum ada? Oke. Kalau belum ada, kita langsung masuk ke laporan akhir magang. Nah, di laporan akhir magang ini ada 2 kegiatan yang wajib teman-teman menjadi concern. Yang pertama adalah bahwa kegiatan presentasi akhir kegiatan magang nanti pada waktu selesai gitu ya, itu kegiatan presentasi itu harus ada. Jadi tugasnya teman-teman adalah ngejar-ngejar dosen pembimbing lapanganmu. Pak, kapan saya ada jadwal presentasi? Karena tanpa ada rekaman kamu presentasi akhir, itu kamu tidak bisa mendapatkan pengakuan atau konversi magang. Karena ini salah satu kendali mutu yang ditentukan oleh Kemdikbudristek. Itu ya, teman-teman. Jadi, kalau dosennya tidak aktif, teman-teman yang harus meminta haknya untuk melakukan proses presentasi hasil akhir magang. Intinya itu. Karena ini sangat krusial. Ini sangat wajib. Itu. Nah, nanti khusus untuk kegiatan presentasi akhir hasil magang ini, teman-teman harus punya recordnya. Nah, recordnya nanti silahkan. Kalau misalnya pakai Zoom, nanti bisa record Zoom. Kalau misalnya enggak, pakai screen recording, pakai OBS bisa, pakai apa terserah. Pokoknya teman-teman dalam masa presentasi itu teman-teman bisa dapetin videonya. Kalau memang diselenggarakan secara online. Kalau seandainya diselenggarakan secara offline, silahkan teman-teman bisa sampaikan record audionya, kemudian bisa disampaikan file presentasinya. Karena susah kan, nanti harus nyoteng gitu kan. Nanti kalau nyoteng kan teman-teman jadi secara teknis susah dan lain sebagainya kalau offline. Gitu. Jadi kalau seandainya itu online, silahkan bisa disampaikan filenya, kemudian kalau online ya, kalau online tadi bisa disampaikan link recordingnya, kalau offline nah nanti teman-teman silakan bisa save di recording audionya. Seperti itu. Kemudian berikutnya di laporan akhir magang di sini ini teman-teman perlu saya sampaikan, sebentar saya buka dulu filenya. Laporan akhir magang. Oke, format laporan akhir kegiatan magang Universitas Sdn Badra sudah dilihat teman-teman. Di sini halaman cover pada prinsipnya kami sudah kepingin mulai membuat ini ya, istilahnya satu tes yang itu lebih milenial. Jadi jangan kamu bayangkan halaman covernya itu harus ada gambar atau logo Universitas Sdn Badra, terus tulisannya laporan kegiatan magang gitu, kemudian ada logonya doang gitu. Saya kepenginnya teman-teman mungkin kalau misalnya kepengin menginsertkan foto atau something gitu di dalam covernya nggak ada masalah. Yang penting ada menyertakan logo Sdn Badra, perusahaan mitra magang gitu. Kemudian ada judul yang nanti sudah disepakati dengan ini ya, istilahnya sudah disepakati dengan dosen
pembimbingnya dan juga oleh supervisor lapangan. Judulnya laporan akhir magang MBKM, kemudian misalnya secara spesifik, misalnya katakanlah perancangan struktur bangunan, misalnya pada, misalnya bandara, iya, misalnya katakanlah seperti itu, silahkan. Kemudian ada nama NIM, nama dosen pembimbing magang, dan sebagainya di sini nanti bisa dicermati. Kemudian yang kedua lembar pengesahan. Lembar pengesahan ini 2 dosen ya nak ya, 2 dosen dan diketahui oleh prodi. Kemudian di sini kata pengantar, silahkan daftar isi disesuaikan, tapi mohon untuk bisa mulai dari sekarang berlatih. Kalau membuat daftar isi itu jangan manual. Daftar isi itu yang udah langsung ke insert itu loh, caption. Oke. Kalau belum bisa nanti bisa cek di YouTube. Kemudian daftar gambar, daftar tabel juga sama, supaya apa? Tidak ada yang ketinggalan. Saya yakin dalam proses 6 bulan magang, teman-teman punya banyak sekali dokumentasi gambar dan lain sebagainya. Supaya nggak ketinggalan, pakainya daftar isi, daftar gambar, daftar tabel itu jangan manual. Gitu ya, supaya nanti halamannya juga udah langsung ke insert otomatis. Bisa kan ya semuanya ya? Bisa kan ya? Oke, bisa. Kemudian berikutnya di sini bab 1 pendahuluan ada latar belakang, tujuan magang, manfaat magang, dan ruang lingkup magang. Ruang lingkup magang di sini ini kalau latar belakang, tujuan, manfaat relatif lebih formalitas lah, istilahnya lebih formalitas. Tapi kalau ruang lingkup magang ini yang masing-masing antara satu dengan mahasiswa yang lain sangat berbeda. Apalagi kalau penugasannya berbeda. Jadi ruang lingkup magang itu kamu sampaikan misalnya dari pekerjaan, misalnya perencanaan, kemudian misalnya kata lain implementasi di lapangan, kamu ngapain, misalnya gambar, apa misalnya seperti itu, ruang lingkupnya kamu sampaikan. Kemudian setelah itu, yang kedua, bab 2, ini profil mitra magang. Nah, kalau pengen nyicil laporan, bisa diawali dari ketika hari pertama, belum ada kegiatan apa-apa, atau tadi begitu hari pertama langsung ada kegiatan pelatihan, maka yang harus kamu lakukan adalah nyicil nih, bikin bab 2. Profil mitra magang, company profile-nya seperti apa, gitu kan. Biasanya kalau lagi pengenalan gitu kan ada ya, company profile disampaikan. Nah, kita minta PowerPoint-nya. Setelah itu tulis di sini, di bab 2. Jadi company profile mitra magang, dia misalnya bekerja sejak kapan berdiri, kemudian dia udah dapat berapa proyek dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian yang kedua, struktur organisasi. Nah, di dalam struktur organisasi itu yang paling penting adalah kamu tuh di mana posisinya. Posisi kamu tuh di mana? Apakah kamu berada di misalnya divisi apa, di divisi apa, di divisi apa itu. Nah, itu yang paling penting kamu sampaikan di situ untuk struktur organisasi mitra magang. Strukturnya bisa jadi sederhana, bisa jadi luas. Tapi misalnya ketika kamu adalah tangan kanannya misalnya katakanlah Pak Direktur operasional, ya kamu taruh aja di situ. Saya menjadi asisten direktur operasional. Posisi saya pekerjaannya adalah ini. Apa? Mengasisteni tugas-tugas direktur operasional. Nah, kamu harus tunjukkan di dalam struktur organisasi mitra magang ini tugasmu apa di dalam struktur tersebut. Dan kemudian yang ketiga, proses bisnis perusahaan mitra magang di sini, proses bisnisnya yang disampaikan adalah perusahaan di tempat kamu magang itu ngapain toh? Konsultan kek, pengawas kek, pelaksana kek, atau apa gitu ya. Nah, itu nanti di situ disampaikan. Kalau misalnya semuanya Bu dari A sampai Z ada semua, tulis saja di situ. Proses bisnisnya dia mengerjakan A, B, C, D, E, F, G, H kayak gitu. Oke. Nah, kemudian di sini pelaksanaan magang itu harus ada di sini nak. Deskripsi penugasan kegiatan magang. Dari awal Kemdikbudristek menyampaikan bahwa mahasiswa yang melakukan proses magang tidak boleh diberikan penugasan yang setara dengan pekerjaan-pekerjaan yang bukan untuk kompetensi mahasiswa program S1. Jadi misalnya katakanlah disuruh motokopi, disuruh apa gitu loh, yang apa ini. Nah, sebaiknya yang kayak gitu, kalaupun ada, anggap saja itu sebagai kebaikan hatimu untuk memperlancar pekerjaan yang lain. Tetapi pada prinsipnya deskripsi penugasan kegiatan magang tidak boleh ada yang mengatakan bahwa saya harus fotokopi, saya harus ini, enggak ada. Oke. Nah, kemudian karena apa? Karena itu nanti pasti akan diminta untuk revisi lah ini itu dan lain sebagainya. Nah, kamu tidak usah istilahnya tidak usah mendekat pada masalah itu. Kemudian metode penyelesaian tugas. Metode penyelesaian tugas itu bisa kamu sampaikan dengan misalnya setiap hari misalnya kamu dapat perintah dari dari supervisor mengerjakan ini. Kemudian setelah itu kamu diberi waktu 1 minggu. Kemudian kamu harus menyelesaikan dalam 1 minggu itu bisa atau tidak. Kemudian dievaluasi dan sebagainya. Ada juga yang misalnya hari itu harus selesai, harus laporan apa segala macam. Nah, itu per masing-masing orang pasti beda-beda karena beda yang dilakukan.
Kalaupun misalnya ada yang sama, mungkin yang satu tempat, kemudian mungkin dia 2 orang, misalnya gitu mungkin sama. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran utama kegiatan magang. Ini yang butuh teman-teman harus merenung. Pembelajaran utama kegiatan magang itu kamu dapat apa dari situ? Dari kegiatan, dari proses itu kamu dapat apa? Pembelajaran utama kegiatan magang. Kamu dapat apa? Skill menggambar, skill mengoperasikan software, skill apa, menghitung RAP, dan lain sebagainya, itu kamu sampaikan di situ. Nah, kemudian next-nya, pernyataan capaian kompetensi. Tadi capaian kompetensi sudah disampaikan oleh Pak Nin di depan, ada hard skill, ada soft skill. Maka nanti kamu dapetin hard skill-nya apa? Misalnya ilmu struktur, ilmu apa gitu ya. Soft skill-nya apa? Komunikasi, kemudian presentasi, kemudian bahasa, misalnya seperti itu. Nah, nanti kamu bisa sampaikan itu. Atau mungkin misalnya kedisiplinan, karena mungkin di tempatmu magang itu rigid. Jam 8 pagi ya tank harus sudah sampai di sana. Kemudian pulang harus tank jam 16, misalnya seperti itu. Nah, kamu dapetin pengalaman itu. Nah, kamu bisa sampaikan itu di pembelajaran utama kegiatan, di pernyataan capaian kompetensi. Itu ya. Nah, di sini untuk pernyataan capaian kompetensi itu ada capaian kompetensi dari kegiatan magang yang hard skill, soft skill. Kemudian kalau seandainya ada CPL-nya apa, CPMK barangkali ada yang dia sifatnya mixed atau blended ya. Tapi kalau untuk teknik sipil kemarin hanya disepakati ada hard skill dan soft skill saja. Jadi hard skill-nya apa, kompetensinya, kemudian soft skill-nya yang tadi, yang pendukung, yang sifatnya lebih personalized itu tadi. Nah, kemudian pernyataan kompetensi ini itu harus disetujui oleh dosen pembimbing magang. Supervisornya, dosen pembimbing magang, kemudian kamu nyatakan saya nggak bisa, misalnya katakanlah merancang RAP dengan benar, dengan teliti. Sekarang setelah saya magang karena tugasnya merancang RAP, saya jadi bisa. Gitu. Jadi pernyataan kompetensi itu yang tadi saya sebut dengan delta, teman-teman. Yang saya sebut dengan delta adalah pernyataan kompetensi. Jadi dari baseline-nya kamu itu bisanya apa, setelah magang kamu jadi bisa apa. Nah, ini yang akan jadi media evaluasi apakah teman-teman ini layak untuk mendapatkan 20 SKS konversi. Gitu ya, secara kompetensi. Gitu. Jadi secara jam bisa jadi secara jamnya terpenuhi gitu, tapi secara kompetensi ternyata sangat sedikit. Nah, ini nanti akan jadi media evaluasi buat kita. Dan kemudian ini next-nya kesimpulan dan saran, kemudian ada lampiran, tadi lampirannya ada macam-macam yang tadi ada di dalam slide-nya Pak Nin, nanti silakan bisa dicermati lagi. Intinya di sini untuk format laporan akhir magang teman-teman bisa dicicil gitu ya, bisa dicicil bahkan sejak awal teman-teman melakukan proses magang kalau ada misalnya katakanlah pengenalan terkait dengan company profile dan lain sebagainya sudah langsung bisa dituliskan di sini. Nah, untuk yang lain saya yakin baru bisa diisikan setelah teman-teman melakukan seluruh rangkaian proses magang. Maka itu supaya tidak ada yang tertinggal, tadi teman-teman dibantu dengan menyusun logbook harian, kemudian menyusun laporan mingguan, supaya nanti pada waktu menyusun laporan akhir magang, teman-teman cuma tinggal membuka catatan-catatan teman-teman yang sebelumnya supaya nanti laporannya bisa selesai tepat waktu. Oke, mungkin itu terkait dengan format laporan akhir magang. Ada pertanyaan, teman-teman? Dari awal proses sampai dengan akhir. Sejauh ini komunikasi dengan supervisor mitra magang, baik? Sudah ada komunikasi? Belum ada, Ibu. Pertanyaan semua, Bu. Sudah. Oke. Ada yang sudah, ada yang belum ya? Ya, Bu, Pertanyaannya belum dapat, Bu. sudah ada yang belum. Iya, Mungkin Bu. nanti tadi kan saya sudah juga pamit ke mitra, nanti mungkin nanti akan memberikan kontak masing-masing supervisor ya nanti ke teman-teman di lokasi magang, nanti mungkin bisa langsung di follow up gitu nanti untuk langsung komunikasi gitu. Oke. Ya, Mas Reja, makanya kenapa dari kami menjadwalkan sebaiknya kegiatan magang kita mulai dari hari Senin, tanggal 20. Karena kalau ini kan hari Rabu, kita masih punya kesempatan Kamis, Jumat untuk melakukan proses komunikasi dengan mitra magang supaya teman-teman ini nanti pada hari Senin betul-betul sudah bisa langsung terjun ke sana. Perlu prakondisi dengan teman-teman mitra magang sehingga nanti setelah ini monggo yang belum Mas Reja tolong bisa di
akselerasi ya Mas Reja nggih. Nanti untuk yang Siap, Bu. ini. Oke, teman-teman. Saya kira nanti pada waktu hari Minggu teman-teman semuanya kalau seandainya ada sesuatu yang belum beres terkait dengan komunikasi, kemudian mungkin terkait dengan supervisornya siapa, teman-teman belum berhasil berkomunikasi dengan dosen pembimbing magangnya. Nah, ini silakan teman-teman di hari Minggu itu teman-teman memberikan feedback kepada kami supaya kami bisa membantu. Dan hari Senin proses magang teman-teman semuanya bisa terselenggara dan dimulai segera di hari Senin itu. Jadi kami akan mengorder SK itu kan mulai magang itu tanggal 20. Kemudian mundur 1 minggu sebelumnya untuk proses-proses ini, proses-proses pembekalan dan sebagainya akan kita set mundur 1 minggu sehingga nanti teman-teman SK magangnya itu panjangnya adalah dari teman-teman magang. Kemudian ada 1 minggu dianggap sebagai proses persiapannya dan kemudian nanti silakan proses magangnya sampai dengan tanggal berapa seperti itu. Oke, ada pertanyaan atau semuanya sudah jelas teman-teman semua? Sejauh ini jelas, Bu. Oke, sejauh ini jelas ya. Oke. Saya mau tanya, Bu. Boleh silakan, Nak. Sebelum berangkat nanti apakah perlu konfirmasi ke dosen pembimbing gitu atau langsung berangkat aja? Pada waktu awal besok untuk pertama kali hanya sekali aja kamu konfirmasi. Bapak hari ini atau Ibu hari ini saya datang ke lokasi magang. Setelah itu sudah teman-teman pokoknya komunikasi jika diperlukan itu. Oke? Ya, Mas Ilman, tadi mau nanya iya, apa Bu. Mas Ilman? Ini memang dashboard-nya masih kosong, Bu ya? Dashboard dari channel link-nya. Oke. Yang punya beberapa belum di-enroll. Nanti ditunggu sebentar lagi karena ini tadi memang sedang dalam proses gitu ya, oleh sistem sedang dalam proses untuk generating. Itu Mas Ilman. Oh, baik, Bu. Saya kira ada masalah. Ya, Bu. Oke, ya. Ada lagi yang bertanya? Silakan, Nak. Terkait lokasi magangnya itu gimana nih? Soalnya saya di Arsiveris itu saya sudah coba untuk lokasi magangnya, kantornya, tapi tidak ada di Google. Oke, Mas Reja, budimu tidak ada di Google, Mas Reja. Nah ini nanti jangan-jangan salah satu tugasnya kamu adalah memberikan tag location. Supaya itu nanti ini nanti akan saya share. Memang betul Bu, emang nggak ada karena memang kantor dari direkturnya itu bilang kantor pusatnya itu memang di Jakarta. Di Jakarta. Cuman di Jogja itu ada cabangnya itu di sekitar daerah Mago, Stadion Mago Harjo itu. Nah, nanti untuk tepatnya nanti saya minta untuk Sherlock ya nanti Mas Ragil ya nanti saya Sherlock. Memang kemarin mahasiswa sudah menghubungi saya Bu, saya memang belum merespon karena memang dari mitranya belum ada balasan gitu. Jadi saya belum respon. Ya. Nanti saya coba kalau sudah ada nanti saya akan share. Ya mungkin saya menyampaikan juga sekalian kepada teman-teman nanti ya ini memang kita karena baru jadi memang harus serba pemakluman ya. Jadi memang harus banyak yang disiapkan tapi kami usahakan nanti sebenarnya itu sudah terjun lah Bu. Ya baik nanti administrasinya sudah clear dalam minggu inilah nanti. Nah itu yang penting saya ingin berpesan ke teman-teman itu pada saat pelaksanaan magang memang betul-betul menjaga nama baik lah. Itu yang pertama. Kalau saya lebih ke itu menjaga nama baik karena nama Jana Badra itu kan sebenarnya kalau di DIY sudah di dunia teknik sipil khususnya ya Bu ya kalau tahu saya baik itu di kontraktor atau konsultan itu nama Jana Badra sudah banyak dikenal orang dan reputasinya bagus ya. Reputasinya bagus. Ya, reputasinya bagus ya. Jadi saya mohon sekali kepada teman-teman nanti pada saat magang itu menjaga itulah. Pesan saya itu saja. Satu lagi semangat ya. Yang penting semangat. Jadi nggak usah mikir laporannya susah itu nggak susah karena memang nggak susah itu nggak susah. Itu nggak susah karena memang belum dilakukan. Jadi kalau cuma lihat membayangin aja itu kadang bingung. Tapi kalau sudah mulai membuat mungkin nanti perlahan-lahan akan terbiasa seperti itu.
ya. Saya harap tidak ada yang meleto lagi, ya, tidak ada yang mundur gitu ya. Jadi saya sebenarnya agak jingle juga kemarin. Jadi mohon maaf kemarin kalau di grup perataan saya agak pedes gitu ya, karena memang saya terus terang saja untuk berkomunikasi dengan direktur-direktur itu ya kadang ya membutuhkan istilahnya energi juga, jadi harus mikir ini nanti takut salah ngomong atau gimana ya. Yang penting saya intinya nanti teman-teman prinsipnya itu bisa magang di mitra itu di 11 itu, karena lumayan banyak dan tidak semua mitra itu sebenarnya mau menerima gitu. Tapi kan karena ini sebuah pemakluman tadi seperti yang saya sampaikan, karena baru mitra itu kita harus berterima kasih juga kepada mereka, karena mereka juga sudah memberikan kita toleransi tertentu agar teman-teman bisa magang. Jadi saya mohon sekali kepada teman-teman untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan menjaga nama baik alma mater kita. Itu ya pesan saya itu, Bu. Nanti untuk administrasi saya usahakan minggu ini saya selesaikan terkait dengan SK itu yang penting ya. Teman-teman nanti bisa bisa Senin sudah start magang gitu. Kemudian nanti untuk kontak person dari masing-masing mitra dan dosen pembimbing nanti akan saya share di grup. Nanti silahkan teman-teman untuk mulai komunikasi dengan dosen maupun mitra atau supervisor dari dari perusahaannya besok untuk magang. Ya, saya rasa itu dari saya, Bu Wika. Terima kasih. Pesan saya itu semangat ya teman-teman. Ya, semangat teman-teman. Teman-teman harus semangat semua. Bu, Pak, mau ada pertanyaan lagi. Ini Pak, bukan praktikum tuh kebetulan kan mau berjalan, udah ada informasi-informasi terbaru gitu sama tugas besar gitu. Kalau nanti sekiranya tiba-tiba jadwal praktikum tuh keluar terus kita harus praktikum gitu, kira-kira gimana ya Pak? Ya, itu komunikasi kuncinya. Kuncinya ada di komunikasi. Intinya gitu, Mbak Fitri. Salah satu tantangan dan juga yang akan diujikan dalam penilaian soft skill itu adalah bagaimana teman-teman bisa mengalokasikan waktu dan juga bisa mengkomunikasikan kebutuhan belajar teman-teman dan juga kebutuhan di tempat magang. Itu ya. Jadi sekali lagi terkait dengan penugasan-penugasan yang nanti akan teman-teman dapatkan dari kampus, maka semuanya segera silakan bisa dilakukan komunikasi antara tiga pihak. Satu, dengan Anda. Yang kedua, dengan supervisor lapangan yang dari Mitra Dudi. Dan yang ketiga, dengan dosen pembimbing di Janabadra. Oke ya, jadi tiga elemen ini penting untuk komunikasinya lancar. Oleh karena itu silakan kalau seandainya misalnya ada teman-teman yang tiba-tiba gitu ya di tengah-tengah, misalnya mungkin dosen pembimbing magangnya tidak merespon WA Anda 2-3 hari, sementara itu urgent dan lain sebagainya, bisa di cross-cut di Mas Reja. Gitu ya. Bisa di cross-cut di Mas Reja supaya nanti bisa dibantu gitu ya. Jadi pada prinsipnya harus dilakukan seperti itu, Nak ya. Karena memang kita kan juga menghadapi tipikal-tipikal yang bisa jadi misalnya slow respon, kemudian bisa jadi mungkin mereka itu sangat sibuk sehingga balas WA mungkin sehari 2 hari berikutnya gitu. Nggak apa-apa, nggak usah baper ya, nggak usah baper. Itu bagian dari perjuangan itu yang seperti itu, menunggu jawaban WA itu bagian dari perjalanan lah pasti. Itu menguji ketangguhan teman-teman semua. Orang WA dari pacar aja balasannya kamu tunggu-tunggu, mosok dari supervisor magang nggak kamu tunggu kan, harus kamu tunggu gitu kan, itu ya. Oke, gitu Mbak Fitri. Baik, Bu. Ya bagus, terima kasih. Yakin ini nggak ada lagi yang tanya lagi nih? Mungkin Pak Mukas, Bu. Oh silakan Mas. Untuk konfirmasi konversi tadi termasuk KKN nih ya Bu? Kalau konversi salah satunya iya ya Mas Reza ya. Jadi KKN karena teman-teman magang jadi tidak KKN, betul. Seperti itu Mas Dani. Oke, sama ini Bu, mungkin sepertinya KP juga bisa ya, KP ya. Oh gitu ya. Nanti bisa ditanyakan yang paketnya itu Mas Reja yang 20 SKS itu mata kuliah apa saja yang dia kemudian jadi konvers ke magang.
Itu. Ya. Saya sih bisa ngecek, tapi maksudnya mungkin filenya yang final kan belum di saya dari Pak Pras. Nanti Pak Pras. mungkin bisa dikonfirmasi di Pak Oke. Pras yang untuk konversi kegiatan magang MBKM nggih, Mas, 20 yang gelondongan itu. Oke, Nanti bisa coba disampaikan saya di grup. Coba saya konfirmasi ke Pak Pras nanti. Pada intinya gini, Bu, kemarin Pak Pras juga sebenarnya teman-teman ini sebenarnya masih pada galau gitu loh, Bu. Jadi galau apakah nanti takut pada saat pelaksanaan magang itu nanti setelah ikut magang ternyata tidak bisa dikonversi gitu. Ya kan? Maksudnya takut kemudian mereka harus ngambil lagi. Itu yang ditakutkan menurut saya dari teman-teman itu. Nah, kemarin ada lampu hijau sebenarnya dari Pak Pras. Jadi misalkan besok itu misalkan pada saat pelaksanaan magang, teman-teman nanti istilahnya digatuk-gatuke, Bu, maksudnya dengan mata kuliah yang pada saat magang itu. Jadi misalkan nanti teman-teman terjun di konstruksi gedung ya, nanti misalkan sudah mengambil beton dan lain-lain, nah nanti ada kemungkinan nanti toleransi juga dari prodi terkait misalkan tugas ya nanti. Misalkan kalaupun teman-teman besok diminta untuk menghitung misalkan menggambar rumah, menghitung RAB. Nah, itu kan salah satu kalau dihubungkan atau dikaitkan dengan tugas struktur bangunan itu sudah masuk. Artinya nanti mungkin itu bisa dikonversi juga. Jadi teman-teman tidak usah mengambil tugas struktur bangunan dan dianggap lulus gitu. Nah, jadi insya Allah dari prodi tidak akan merugikan teman-teman, intinya seperti itu. Dan pesan dari prodi nanti tidak usah ragu lagi gitu ya, nggak usah jadi pikiran. Tadi sudah disampaikan nanti daftar apa saja yang bisa dikonversi, nanti saya coba minta ke Pak Pras. Sebenarnya Pak Pras harusnya sudah ada. Apakah nanti KP? Saya rasa menurut saya KP juga sudah bisa sebenarnya. Karena teman-teman kan memang melaksanakan atau bekerja di situ. Apakah nanti pengawasan, apakah nanti di kontraktor itu kan bisa masuk seperti itu. Ya, oke, teman-teman. Jadi ya, pada prinsipnya begini, tidak perlu khawatir karena proses fasilitasi dan konversi 20 SKS pembelajaran di luar kampus itu dijamin oleh perguruan tinggi. Intinya seperti itu. Kami di tim perumus program MBKM itu menyampaikan garansi ya, assurance bahwa kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman ini itu digaransi oleh SK Rektor bahwa teman-teman akan mendapatkan konversi SKS. Tapi tadi tuh syarat dan ketentuannya berlaku. Makanya syarat dan ketentuannya tadi kita penuhi gitu. Makanya kenapa saya tadi wanti-wanti logbook ya teman-teman, please jangan sampai ada yang ketinggalan. Rekaman presentasi akhir, please ya, jangan sampai ada yang ketinggalan, yang nggak ngerekam dan sebagainya, itu jangan sampai. Itu kenapa saya sampaikan itu, karena memang itu menjadi salah satu hal penting yang harus ada pada waktu kita melakukan proses konversi. Seperti itu. Oke. Gitu ya. Jadi tadi yang sudah saya wanti-wantikan, silakan nanti teman-teman untuk kasih attention lagi, kasih perhatian lagi. Kemudian nanti kalau seandainya sampai dengan hari Minggu posisi LMS teman-teman dashboardnya belum ada yang untuk memulai kegiatan magang, nanti silakan bisa disampaikan kepada Mas Reza, nanti kami akan membantu untuk menindaklanjuti. Kemudian yang kedua, saya kok rasanya happy banget. Di antara proses panjang kita ngobrol ini nggak ada ya loh Mas Reza yang nanyain terus uang sakunya dikasihnya kapan Bu gitu. Padahal saya loh yang ngasih uang saku loh. Kasih ke saya aja Bu. Nggak ada loh sama sekali yang nanyain uang sakunya dikasih. Nggak enak Bu mau tanya. Oh enggak. Teman-teman nggak mau kan Bu. Mereka nggak butuh uangnya buat kita aja. Oh, baru mau tanya ya. Oke. Ya udah sekarang tanya aja Bu. Oke, sekarang tanya aja. Jadi teman-teman nanti teman-teman memulai kegiatan ini 20 September. Nanti teman-teman kayak orang bayaran gitu, 20 Oktober teman-teman akan dapetin uang sakunya. Nanti habis itu terus setiap tanggal 20. Jadi pastikan gitu ya, teman-teman ketika melakukan proses upload laporan mingguan gitu ya, laporan mingguan itu jangan sampai terlambat karena nanti itu akan menjadi salah satu dasar dari pencetangan pemrosesan pembayaran uang saku. Gitu. Oke, teman-teman semua. Jadi kalian ini menjadi anaknya negara ini.
kali ini ya, karena yang membayar negara ini uang saku itu. Bu, Ya, mau nanya Bu. gimana? Maaf, nggak sopan atau gimana ya Bu, tapi kan ini kan dari negara Bu. Oh. Jadi jumlahnya masih sama yang kayak Ibu bilang dulu Bu. Iya sama, 650. Apa Mas Reza 650 ya? Ya 650. 650 itu aja nanti ada potong pajaknya nggak ya Mas Reza? Kalau untuk di KMMI itu bahkan ada potong pajaknya 5%. Oh, nak. KMMI itu cuma dapat 200 saja dipotong pajak, nak. Karena duit negara. Iya. Bu. Ya, kalau saya sih berdoanya gini, mudah-mudahan teman-teman juga dapat tambahan dari tempat lokasi magangnya teman-teman itu, gitu kan. Mudah-mudahan gitu. Tapi yang paling penting sebenarnya satu hal prinsip yang perlu kita tanamkan sejak dini adalah bahwa yang namanya rezeki tidak hanya soal duit. Rezeki itu soal macam-macam, gitu ya. Ilmu ya. Jadi kadang-kadang kita merasa kaya itu bukan karena kita punya banyak duit, karena duit itu kan sebenarnya manipulatif, toh. Nah, itu kan cuma soal angka, ya enggak? Bukan soal tampilan di dalam dompetmu. Saya kira teman-teman ini generasi milenial. Teman-teman generasi milenial itu kan cuma soal berapa sih saldo OVO, berapa saldo GoPay, misalnya katakanlah seperti itu. Itu kan hanya soal manipulasi saja. Sepanjang kamu pandai manipulasi di dalam pikiranmu bahwa ketika kamu punyanya 200.000 maka kamu berpikir kamu kaya, maka kamu ya kaya gitu loh. Itu. Tak kasih tahu tips and triknya. Saya sudah 43 tahun, jadi ya, saya mungkin lebih berpengalaman untuk merasa tahun. Kaya gitu ya. Gitu kata Mas Reza, saya 23. Mungkin karena Mas Reza tidak pernah mendengar keluh kesah saya soal saya punya duit atau enggak gitu kan. Gitu. Jadi itu ya teman-teman, kurang lebih kemarin karena perjanjian kita dengan Dikti jumlahnya sekian, itu yang menentukan bukan kami, karena kami itu kan hanya dapat gitu ya, dapat jumlahnya sekian, itu yang menentukan jumlahnya adalah dari Dikti. Jadi saya kira tugas kami adalah menyampaikan amanah, dan kemudian dalam kesempatan kali ini saya menyampaikan bahwa amanah itu akan dibayarkan pada tanggal 20, jadi tepat 1 bulan setelah teman-teman melakukan aktivitas, kemudian seterusnya seperti itu. Itu. Nah, sangat dimungkinkan nanti pada waktu terakhir gitu ya, pada waktu terakhir, sesi terakhir atau bulan terakhir atau ini terakhir, pembayaran terakhir, mungkin nanti akan dirapel gitu ya, karena kami harus melakukan proses pelaporan kepada Dikti. Mungkin itu. Itu ada lagi ingin menanyakan ini Bu tentang deadline pengiriman laporan itu, misal laporan harian tuh deadline-nya 2 hari setelah hari itu, atau laporan mingguan 2 hari setelah minggu itu, atau gimana? Sudah ada di dalam dashboard. Nah, di masing-masing sudah ada keterangannya di dalam dashboard. Mungkin tadi agak ini ya, maksudnya agak cepat kan kita kan tadi nampilkan. Ada kok, tenang aja. Ada yang 2 hari, 3 hari gitu, kemudian ada berapa gitu ada. Oke, Bu, terima kasih. Oke. Mau tanya ada Bu. Lagi? Silakan. Tanya, Bu. Ini untuk konsumsi makan sewaktu kita nanti kerja itu kita dapat dari perusahaan itu enggak Bu, atau gimana? Kamu selama ini juga makan ditanggung sama orang tuamu apa sama kamu kerja sendiri? Kalau itu kami kemarin terus terang dengan Dudi tidak membicarakan. Ya Mas Riza ya waktu itu ya. Jadi pada prinsipnya kalau mereka menyediakan ya diterima, kalau nggak menyediakan ya anggap bae pancen jatahmu kudu golek maem dhewe gitu. Tapi pada prinsipnya kami kemarin tidak membicarakan soal itu dengan teman-teman Dudi. Iya, Bu. Gitu nah, Mas Irfan. Nggak apa-apa ya Mas Irfan, semangat Mas Irfan. Nggak apa-apa Bu. Ya, makasih. Insya Allah tetap ada pokoknya kalau cuma makan. Mau semut saja dijamin rezekinya loh. Saya sedikit Bu Wika ini tadi terkait dengan honor, tentunya teman-teman juga sebenarnya tadi mau nanya cuman nggak ada yang marahi kan. Gitu. Jadi kalau saya gini pesannya ke teman-teman jangan lihat nominalnya gitu ya. Jangan lihat nominalnya karena ya seperti kata Bu Wika tadi, kalau hanya sebatas angka ya. Cuman kalau dibilang nggak butuh duit juga munafik kan gitu. Ya kita semua juga butuh uang. Tapi pesan moralnya di sini menurut saya adalah itu adalah kesempatan pengalaman itu yang lebih berharga menurut saya. Ya, lebih berharga. Kemudian kesempatan kerja di magang itu juga lebih berharga dan kalian akan menambah relasi gitu ya. Itu yang jelas. Siapa tahu nanti dari magang itu nanti teman-teman ternyata perusahaan itu punya kenalan ada misalkan istilahnya kenalan di perusahaan yang lain, misalnya lebih
lebih dari segi finansial lebih bagus. Mungkin teman-teman direkomendasikan ke sana. Itu yang kadang tidak kita rasakan secara langsung. Ya. Jadi pesan saya itu jangan lihat nominalnya. Nah, kalau 650 ya, kalau mungkin teman-teman sekarang ya buat beli kuota atau buat makan sebulan ya habis gitu ya. Tapi kalau teman-teman nanti niatnya itu untuk masih mencari ilmu, untuk mendapatkan ilmu sebaik-baiknya, ya itu saya rasa itu poin pentingnya di sana. Nah, harapan saya teman-teman nanti setelah magang ini nanti itu memang ada nilai lebih dan itu teman-teman akan merasakan sendiri, yakinlah itu nanti suatu saat pada setelah lulus gitu ya, nanti sudah bekerja lama ternyata relasi ataupun hubungan baik itu sangat berharga sekali dibandingkan sejumlah nominal tadi itu. Ya, jadi itu pesan saya di sini gitu Bu Wika, dan buat teman-teman magang ini jangan melihat nominalnya. Kalau nominalnya memang segitu. Ya. Oke, saya sangat setuju. Saya sangat setuju dan jangan diragukan. Saya itu dari sejak usia mahasiswa itu ya, saya sudah bekerja part time gitu. Saya tidak pernah melihat berapa gajinya dan lain sebagainya. Yang penting saya punya sesuatu yang bisa saya istilahnya. Mana nih Bu Wika? Sinyalnya hilang nih. Kuotanya habis. Nominal dan lain sebagainya. Hidup jadi tetap bahagia, teman-teman. Hidup jadi tetap bahagia itu. Ya, itu kuncinya. Daripada nanti kamu cuman mikirkan manipulasi angka itu, kalau menurut saya rasa-rasanya nggak sebanding dengan hal-hal banyak hal yang kamu dapatkan. Intinya seperti itu. Oke. Ada lagi pertanyaan, teman-teman? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Nanda. Ya, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Nanda Tiani dari angkatan 2019. Jadi gini Bu, tadi kan sudah dijelaskan kalau misalkan KKN perannya kurang jelas. Oh iya, kalau KKN itu bisa dikonversi dan KP atau kerja praktek. Nah, saya ini sebagai mahasiswa semester 5 mau nanya Bu, kalau misalkan di dalam pengambilan KRS itu bisa ngambil KP nggak Bu buat dikonversi ke magang seperti itu. Terima kasih. Oke, pada prinsipnya begini, proses pengkonversian itu nanti akan dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan selesai. Ya. Nah, ketika teman-teman ini nanti sudah mendapatkan kepastian bahwa daftar mata kuliah ini yang akan dikonversi gitu, berarti teman-teman tidak harus melakukan proses pengisian KRS dengan KP-nya dicentang, KKN-nya dicentang seperti itu. Jadi nanti begitu proses ini selesai gitu ya, konversinya akan memunculkan nilai magang 20 SKS dan kemudian di situ kamu sudah tidak ada lagi KRS yang tulisannya itu adalah KP, tulisannya KKN itu tidak ada. Seperti itu. Jadi nanti tulisannya adalah magang gitu di PTA sekian gitu. 20 SKS. Oke? Terima kasih udah jelas. Ya. Ada lagi? Saya Bu. Oke, silakan Mas. Ini Bu, kan kemarin saya udah konsultasi dengan Pak Pras dan Pak Pras bilangnya kalau mau KRS-an aja Mas, ambil mata kuliah yang ingin diambil atau memang dianggap penting untuk diambil. Nah oleh karena itu saya kemarin ngambil 3 makul Bu, itu totalnya 7 SKS. Nah nanti takutnya kan itu nggak bisa dikonversi atau saya emang pengen ngambil mata kuliah itu loh Bu. Jadi nanti saya tetap 24 SKS atau bisa 27 nanti Bu. Jadi kalau kamu sekarang posisinya itu mengambil gitu ya, mengambilnya sekarang ambil 7 nak, ambil 7. Nanti pada waktu konversi itu berarti nanti perlakuannya kan akan dimunculkannya itu di semester depan tuh. Dapat ini ya KHS gitu ya. Nanti untuk mata kuliahmu ini kalau seandainya dia akan overlap dengan kegiatan magangmu dan sebagainya, kamu boleh tampilkan itu, boleh munculkan itu ke dalam SKPI. Makanya kenapa SKPI itu penting, karena kalau ternyata dalam proses pembelajaranmu itu kamu melebihi 144,
maka kamu bisa mata kuliah itu tetap muncul di dalam prestasimu. Catatannya ada di mana? Ada di SKPI. Gitu. Misalnya begini, Bu, saya kepengen tetap kuliah, tetap KKN, tetap KP, tetap apa, tapi saya juga pengen magang, Bu. Gimana? Boleh. Magangnya masuk ke SKPI 20 juga boleh. Gitu. Jamnya bahkan dapatnya lebih banyak. Terus yang ada di transkrip kamu cuman mata kuliah. Contohnya siapa? Contohnya teman-teman yang sekarang udah mau lulus nih, Mbak Fitri ya, kayaknya tunggu wisuda ya. Atau siapa? Ada yang tunggu wisuda? Mas Ilman itu, Bu. Nah, Mas Ilman tunggu wisuda. Mas Ilman ini 20 SKS magang ini nanti tidak akan muncul di transkrip kalau memang Mas Ilman tidak menghendaki muncul di transkrip. Munculnya di mana? Munculnya di SKPI. Magang dengan tugas seperti ini di PT ini. Muncul di situ JP-nya, jebret, sekian gitu. Itu nah. Oke, makanya sekarang saya menyampaikan sebagai PPK saya menyampaikan bahwa sekali lagi yang namanya dokumen akademik saat ini, apalagi untuk teman-teman yang berminat untuk bisa masuk ke BUMN, itu tidak hanya transkrip dan ijazah, tetapi transkrip, ijazah dan surat keterangan pendamping ijazah. Karena di situlah ada pernyataan tentang kompetensi itu apa. Adanya di SKPI, tidak ada di transkrip, tidak ada di ijazah. Nah, SKPI ini kemana arahnya? Ke Jana Program. Contohnya sudah ada salah satu teman kalian angkatan 2018 yang lulus kemarin sudah dapat SKPI, jadi kalian cuma tinggal melanjutkan. Gitu. Oke? Clear? Bu, ya, mau tanya lagi. Boleh. Bu, untuk mata kuliah yang ngulang gimana Bu ya? Kalau untuk yang ulang, kalau untuk yang ulang, karena ngulang itu kan tujuannya untuk memperbaiki nilai, toh Mas. Iya benar, Bu. Nah, kalau untuk memperbaiki nilai ya tetap aja diulang, nggak ada masalah. Nanti nilainya kan akan diambil nilai yang terbaik. Oh gitu. Kan beda dengan yang konversi tadi. Oh iya. Oke. Ya, Saya kira nanti mungkin ini ya Mas Reja, untuk yang konversi silakan bisa ditanyakan ke Pak Pras supaya teman-teman ini juga punya gambaran, berarti nanti mereka harus mengambil mata kuliah yang mana dan tidak, karena tadi dari informasi Pak Nin itu modelnya kan blok, jadi free form. Kalau free form itu berarti ada mata kuliah yang memang dia digantikan seperti itu Mas, jadi tidak structure gitu. Gitu nggih Mas Reja. Nanti kalau seandainya misalnya ada apa yang perlu didiskusikan dari prodi, nanti bisa kita bantu Mas Reja. Di PPK nanti bisa membantu. Teman-teman di koordinator BKM juga nanti bisa membantu juga. Gitu. Oke, teman-teman saya kira cukup ya untuk diskusi yang sangat meriah di siang hari ini. Saya sangat berharap teman-teman tadi pesannya Mas Reja tetap jaga nama baik, yang kedua jaga semangat, kemudian yang ketiga tadi luaskan konsep bahwa rezeki tidak hanya sekedar deretan angka di dalam buku tabunganmu atau di saldo Gojek, GoPay dan e-money dan lain sebagainya, tetapi lebih jauh lagi yang paling penting sebenarnya adalah modal intelektual, ya, modal intelektual yang itu terus-terusan terakumulasi karena teman-teman semuanya melatihnya. Saya kira itu tidak ada kata lain dari saya selain tetap semangat, jaga terus kesehatan, dan kemudian nikmati prosesnya, nikmati alurnya supaya ini menjadi kegiatan yang menyenangkan dan membuat memperkaya pengalaman belajar teman-teman semua. Mungkin itu Mas Reja dari saya. Terima kasih atas waktu dan juga atensi yang diberikan teman-teman semua. Insya Allah kita ketemu lagi nanti dalam ini ya kegiatan refreshment dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini semua menjadi manfaat untuk teman-teman semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Reja. Monggo Mas Reja. Oke, baik. Bu Wika, terima kasih atas penjelasannya yang sangat detail sekali ya dari tadi, baik cara tutorial. Jadi Bu Wika ini sudah mengorbankan waktunya sampai mungkin sudah minum belum Bu? Belum lah, nggak ada minum ini di sini. Aduh, kasihan tuh sampai belum nggak ada nyiapin minum demi teman-teman gitu ya. Jadi memang butuh energi itu Bu menjelasin satu-satu tutorial. Saya merasakan lah. Jadi saya harap itu sudah
kepada teman-teman mahasiswa sudah ada titik terang lah. Nah, ya baik, nanti sudah ada gambaran nanti, oh magang nanti itu gini loh ngapain gitu. Berarti kan sudah ada gambaran nanti teman-teman selain melaksanakan magang, nanti teman-teman juga ada kewajiban untuk mengisi logbook tadi itu dan pelaporan maupun nanti presentasi dan diskusi seperti itu ya. Jadi itu terima kasih banyak Bu Wika atas penjelasannya. Saya rasa teman-teman sudah jelas. Nanti kalau belum jelas ya nanti kita nanti diskusikan lagi di grup ya, silakan nanti kita. Masih ada yang bingung, saya harap sudah tidak ada yang bingung mungkin ya ini. Saya harap itu harapannya itu. Tapi kalau misalkan masih belum puas, masih bingung, nanti kita coba nanti fasilitasi dengan prodi nanti ya, biar memang nanti clear gitu ya. Kalau memang masih belum jelas. Saya rasa tadi penjelasannya sudah cukup detail dan pertanyaan-pertanyaan teman-teman itu sepertinya sudah dikeluarkan semua ya. Jadi yang belum tersampaikan selama ini itu sudah tersampaikan. Mudah-mudahan dengan pembekalan pada hari ini itu sudah semakin jelas, sudah semakin punya gambaran pada teman-teman semua. Oke, saya rasa cukup Bu, ini kita sudah hampir 3 jam ya, dari jam 9. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Ibu Wika yang sudah memberikan penjelasan detail terkait pelaksanaan atau teknis pelaksanaan magang, dan teman-teman juga, teman-teman mahasiswa, saya ucapkan selamat magang gitu ya. Semangat, intinya sekarang itu harus semangat dan tetap selalu sehat gitu ya. Yang penting sekarang itu adalah sehat, karena kalau kita sakit itu ya tidak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Mau magang pun nggak bisa, apalagi mau makan juga nggak enak ya. Yang penting teman-teman dimanapun berada ya tetap jaga kesehatan ya, tetap patuhi prokes. Memang kita sekarang masih pandemi, jadi tidak usah melanggar prokes gitu ya, tetap pakai masker walaupun sekarang kita sebetulnya udah turun gitu ya, levelnya level 3, tapi tetap jaga kesehatannya. Intinya gitu, semoga lancar sampai dengan 6 bulan ke depan ya. Semoga nanti apa yang diinginkan teman-teman itu bisa tercapai ya, baik itu nanti di konversi maupun nanti ilmu yang dapat ya, semoga itu bisa maksimal dan bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa semua. Oke, dari saya itu cukup sekian. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah ucapan selama ini ya, baik sebelum pelaksanaan pembekalan ini ataupun pada hari ini saya memandu acara ini. Mohon maaf ya sebesar-besarnya. Saya tidak ada tujuan untuk istilahnya membenci teman-teman, itu tidak ada, hanya ini demi kebaikan teman-teman semua, seperti itu ya. Oke, akhir kata saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wika dan teman-teman semua. Ya. Ini tag foto lagi nggak Bu? Terima kasih Bu Wika. Ya, selamat magang ya. Pak, nanti recordnya di-upload nggak ya Pak? Nanti di YouTube, nanti ada di YouTube PPK. Ya Pak. Perlu tag foto lagi nggak Bu? Masih di mute Bu Wika? Bu Wika masih di mute. Sudah cukup Mas Reja? Tadi sudah lengkap. Oke, pesertanya sudah lengkap. Oke, selamat terima kasih semua. magang. Semangat ya. Ya. Ya, terima kasih Bu, terima kasih Pak. Ya.